Assalamualaikum, masih bersama saya Fitriani Khalillah Men3 Medan. Video kali ini kita bahas tentang limit fungsi aljabar. Limit fungsi itu adalah batas nilai suatu fungsi. Nanti bentuknya limit x menuju a dari fx. Berarti ini nanti artinya batas nilai fx di mana x-nya menuju a. Maka nanti caranya tinggal kamu substitusikan aja atau masukkan saja nilai x sama dengan a ke fungsi dalam limitnya. Berarti nanti dapatlah dia sama dengan fa. Nah, seandainya kamu masukkanlah nilai x sama dengan a itu, ternyata fa nya itu sama dengan 0/0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga tambah atau kurang tak hingga. Kalau jumpa bentuk yang seperti ini, maka ini bentuknya adalah bukan bentuk dari hasil dari limit. Berarti kalau bukan bentuk dari hasil limit, maka dia jangan substitusi langsung. Maka kalau dia dalam bentuk seperti ini nanti jawabannya, maka harus ada langkah lain yang harus kamu lakukan. Untuk bentuk 0/0 nanti bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa dengan cara faktorisasi. Untuk faktorisasi ada beberapa faktor istimewa di sini. X kuadrat dikurang a kuadrat itu yang pertama sama dengan nanti faktornya adalah x kurang a x tambah a. Kemudian kalau misalkan kamu jumpa x pangkat 3 dikurang a pangkat 3, nanti kamu faktorkan sama dengan x kurang a dikalikan dengan x kuadrat tambah a x tambah a kuadrat. Kemudian kalau kamu jumpa x pangkat 3 ditambah a pangkat 3, maka nanti faktornya adalah x tambah a dikalikan dengan x kuadrat dikurang ax ditambah a kuadrat. Contohnya, limit x menuju 2 dari x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2. Nah, ini nanti kalau kita substitusikan nilai x sama dengan 2, berarti 2 kuadrat dikurang 4 per 2 kurang 2, ya kan? 2 kuadrat 4 kurang 4 0 per 2 kurang 2 0, berarti nanti sama dengan 0/0. Nah, inilah dia yang bukan merupakan hasil dari limit. Berarti nanti jangan kamu langsung substitusikan nilai x sama dengan 2 ke fungsi dalam limit. Nanti langkahnya itu dia tadi, faktorkan dulu. Jadi kalau kita faktorkan, berarti nanti menjadi limit x menuju 2 x kuadrat kurang 4. Ini faktornya apa? Tadi ada bahwa x kuadrat dikurang a kuadrat sama dengan x kurang a x tambah a. Berarti nanti untuk x kuadrat kurang 4, maka dapatlah dia nanti x kurang 2 x tambah 2 per x kurang 2. Nah, di atas ada x kurang 2, di bawah juga ada x kurang 2. Nah, inilah yang membuat dia tadi 0/0. X kurang 2 dengan X kurang 2 ini bisa kita tewaskan, kita coret dia, tinggallah dia X tambah 2. Kalau sudah ada yang dicoret yang membuat dia 0/0, maka tinggal kamu masukkan aja nilai X sama dengan 2, maka dapatlah dia nanti 2 ditambah 2, maka hasil limitnya sama dengan 4. Kita lihat contoh soal yang lain. Di sini katanya ada limit x menuju 3 dari x kuadrat dikurang 2x kurang 3 per x kuadrat dikurang 9. Ini juga kalau kita masukkan nilai x sama dengan 3, maka dapatlah dia nanti 0/0. Maka 0/0 itu bukan hasil dari limit. Maka kita faktorkan dulu dia supaya kita dapat nanti yang bukan 0/0. Nah, ini kita faktorkan yang di atas, x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Faktor dari x kuadrat dikurang 2x kurang 3 ini sudah pernah dipelajari di SMP kemarin ya. Nah, caranya gimana? Caranya buka kurung 2, kemudian di sini taruh x, di sini taruh x, kemudian kita cari dua buah bilangan. Kalau kita kali hasilnya sama dengan -3, kalau kita jumlah hasilnya sama dengan -2, maka yang kita lihat adalah hasil kalinya saja, si 3. Nah, kalau kita lihat 3 ini adalah hasil kali dari bilangan
1 dan 3, hanya ini doang, berarti inilah yang kita pakai. Maka nanti bilangannya adalah 1 dan 3. Nah, masalahnya adalah tanda di bilangan yang tadi, apakah dia positif atau dia negatif. Maka untuk menentukan dia positif atau negatif, kita lihat tadi hasil kalinya adalah negatif 3. Kalau hasil kalinya negatif, maka nanti tandanya adalah beda, ya kan, 1 positif 1 negatif. Kenapa? Karena negatif kali positif hasilnya negatif, atau positif kali negatif hasilnya juga negatif. Nah, sekarang mana yang negatif, mana yang positif? Nah, dia minta hasil jumlahnya adalah -2. Berarti kalau hasil penjumlahannya -2, maka kalau gitu si -3-nya lah yang, si 3-nya lah yang minus, si 1-nya yang positif. Kenapa? Karena kalau -3 ditambah 1 hasilnya ya -2 ya. Kalau -3 dikali 1 hasilnya -3. Jadi nanti bisa kita tulis akan sama dengan limit x menuju 3 dari x tambah 1 x dikurang 3 per, nah sekarang faktor dari x kuadrat kurang 9. Faktor dari x kuadrat kurang 9 ini adalah faktor istimewa, berarti x dikurang 3 x ditambah 3. Maka di sini nanti ada yang sama, ya kan, siapa sih x dikurang 3. Nah, x kurang 3 ini kita matikan, kita coret, maka sisanya nanti adalah x tambah 1 per x tambah 3. Nah, kalau sudah ada yang coret, berarti bisa kita masukkan nilai x-nya. Nilai x-nya sama dengan 3, maka dapatlah dia 3 tambah 1 per 3 tambah 3. Maka kalau gitu sama dengan 4 per 6, sama dengan, kalau kita sederhanakan berarti sama-sama dibagi 2, maka dapatlah dia 2 per 3. Inilah dia hasil limit dari contoh kita. Satu contoh lagi, ini ada soal nih, limit x menuju 2 dari x kuadrat dikurang 8x ditambah 12 per x kuadrat dikurang x dikurang 2. Maka sama seperti yang tadi, kalau kita masukkan x sama dengan 2, ini otomatis 0 per 0. Nah, berarti kita faktorkan dulu. Untuk faktor yang di atas, x kuadrat dikurang 8x ditambah 12, berarti kita buka kurung x, kemudian kita lihat angka yang di belakang 12. 12 itu adalah hasil kali dari 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Nah, yang mana yang kita pakai sehingga kalau kita jumlah hasilnya harus 8. Nah, kalau dia 1 dan 12 itu kalau kita tambah dia 13, kalau kita kurang dia 11. Kalau dia 2 dan 6, kalau kita tambah 8, kalau kita kurang dia 4. Berarti kita pakai 2 dan 6 ya. Kalau 3 dan 4, 3 dan 4 ini kalau kita tambah 7, kita kurang dia 1, berarti nggak kita dapat 8. Maka yang kita pakai adalah 2 dan 6. Berarti kalau gitu di sini 2, di sini 6. Sekarang tandanya. Nah, hasil kalinya adalah positif. Kalau hasil kalinya positif, berarti tandanya harus sama. Kalau nggak negatif-negatif atau positif-positif. Kita lihat yang depan itu hasil jumlahnya adalah negatif 8. Berarti iya negatif dan negatif ya. Kita lihat negatif 2, negatif 6, dapatlah dia negatif 8. Negatif 2 dikali negatif 6, dapatlah dia 12. Berarti faktor untuk yang di atas adalah x kurang 2, x kurang 6. Maka nanti bisa ditulis limit x menuju 2 dari x kurang 2, x kurang 6 per, nah sekarang yang bawah itu adalah x kuadrat dikurang x dikurang 2. Kita faktorkan, maka kita buka kurung x, di sini aja kita langsung ya. Kemudian hasil kalinya adalah 2. Hasil kali 2 itu cuma 1 dan 2. Masalahnya adalah tandanya. Hasil kalinya negatif, berarti tandanya positif dan negatif atau berbeda. Hasil jumlahnya -1, berarti satunya positif, 2-nya negatif ya. Coba kita tes, 1 kurang 2 -1 ya. 1 kali -2 dia -2. Berarti nanti dari sini faktornya adalah x tambah 1 x kurang 2. Nah, kita lihat untuk yang fungsi dalam limit yang di atas dengan yang di bawah itu sama-sama ada x kurang 2, maka kita
coret dia, kita tewaskan dia. X kurang 2 habis, X kurang 2 habis, tinggal X kurang 6 per X tambah 1, dimana limitnya X menuju 2. Berarti tinggal masukkan nilai X sama dengan 2, berarti nanti 2 dikurang 6 per 2 ditambah 1. 2 kurang 6 min 4 per 2 tambah 1, dia 3, berarti min 4 per 3. Itulah dia hasil limit dari soal yang ini. Selain dari faktorisasi, ada juga dengan cara perkalian sekawan. Nah, kalau dia perkalian sekawan, tanda di soal dia ada akarnya. Nah, untuk perkalian sekawan di sini saya kasih tahu bahwa akar X dikurang A itu sekawannya nanti akar X ditambah A. Kalau akar X dikurang akar A, sekawannya nanti akar X ditambah akar A. Nah, kalau dia dikalikan sekawannya, misalkan akar X dikurang A dikali sekawannya akar X ditambah A, itu nanti hasilnya sama dengan X dikurangi dengan A kuadrat. Jadi kalau ada akar, hilang akarnya, kalau tidak akar itu dikuadratkan. Kemudian kalau ada akar X dikurang akar A dikali akar X ditambah akar A, itu nanti sama dengan, nah di sini dua-dua ada akar, berarti sama dengan, keluarkan saja akarnya, tinggal X dikurangi dengan A. Contohnya, limit X menuju 2 dari X kurang 2 per akar X dikurang akar 2. Nah, di sini nanti ada dalam bentuk akar. Nah, kalau kita masukkan nilai X sama dengan 2, ini 2 kurang 2 per akar 2 dikurang akar 2, maka ini nanti 0 per 0. Maka kalau 0 per 0 itu bukan hasil dari limit. Maka langkahnya adalah, karena dalam bentuk akar ada akarnya, maka ini kali sekawan, maka dikalikan dengan sekawan yang punya akar. Yang punya akar adalah akar X dikurangi dengan akar 2, berarti sekawannya adalah akar X ditambah akar 2, maka sama-sama dikalikan dengan sekawan dari akar X dikurang akar 2, maka akar X tambah akar 2 per akar X ditambah akar 2. Nah, yang di atas dikali akar X tambah akar 2, yang di bawah juga dikali akar X tambah akar 2. Nah, nanti kalau yang di atas kita kali, berarti sama dengan limit X menuju 2 sekarang menjadi X kurang 2 dikalikan dengan akar X ditambah akar 2 per, nah yang di bawah nanti hasil perkalian akar adalah X dikurangi dengan 2. Karena di sini sudah ada yang sama, X kurang 2 dengan X kurang 2, maka bisa kita coret, kita tewaskan, tinggal limit X menuju 2 dari akar X ditambah akar 2. Kalau sudah ada ini coret, maka tinggal masukkan nilai X-nya. Nilai X-nya sama dengan 2, maka dapatlah dia akar 2 ditambah dengan akar 2. Akar 2 tambah akar 2 sama dengan 2 akar 2. Untuk contoh yang lain, nah di sini ada limit X menuju 4 dari X kuadrat dikurang 16 per akar X dikurang 2. Ini juga kalau kita masukkan X sama dengan 4, hasilnya juga 0 per 0. Maka sebelum kita masukkan X sama dengan 4, ini harus kita sederhanakan dulu dengan cara kali sekawan ya. Kali sekawan kenapa? Karena di sini ada bentuk akar. Nah, sekawan yang dalam bentuk akar. Dalam bentuk akar adalah akar X kurang 2, berarti sekawannya adalah akar X ditambah dengan 2. Maka sama-sama kita kali akar X tambah 2 per akar X tambah 2. Berarti kalau gitu ini akan sama dengan limit X menuju 4 dari X kuadrat dikurang 16 dikali akar X ditambah 2 per hasil kali dari kali sekawan itu adalah X dikurangi dengan 4. Nah, di sini belum ada yang bisa kita coret, maka ini ada X kuadrat kurang 16, kita faktorkan dulu. Faktor dari X kuadrat kurang 16 berarti X dikurang 4 dikali X ditambah 4 dikalikan dengan akar X tambah 2 yang tadi per X kurang 4. Nah, sekarang sudah ada yang sama, X kurang 4 dengan X kurang 4, ini bisa kita tewaskan ya, kita coret. Sisanya adalah limit X menuju 4 dari X tambah 4 dikalikan dengan akar X tambah 2. Berarti sudah bisa kita masukkan X sama dengan 4, maka dapatlah dia 4 ditambah 4 dikalikan dengan akar 4 ditambah 2.
berarti 8 dikalikan dengan akar 4 dia 2, 2 tambah 2 dia 4, berarti 8 kali 4. 8 kali 4 sama dengan 32. Contoh terakhir, nih sekarang kita mau cari limit X menuju 0 dari 5X per 3 dikurang akar 9 dikurang X. Nah ini juga dalam bentuk akar, maka kita cari sekawan dalam bentuk akarnya. 3 kurang akar 9 dikurang X, berarti faktor sekawannya adalah 3 ditambah akar 9 dikurang X. Maka nanti atas dan bawah sama-sama kita kali dengan 3 tambah akar 9 dikurang X per 3 tambah akar 9 dikurang X. Maka ini akan sama dengan limit X menuju 0 dari hasil perkalian yang di atas, berarti 5X dikalikan dengan 3 ditambah akar 9 dikurang X. Nah sekarang hasil perkalian sekawan yang di bawah, maka hasilnya 9 dikurang 9 kurang X, maka 9 kurang 9 habis, yang di bawah nanti tinggal min kali min berarti tinggal X. Maka nanti limitnya tinggal limit X menuju 0 dari 5X dikalikan dengan 3 tambah akar 9 dikurang X per X. Nah di sini sama-sama ada X, maka inilah yang bisa kita coret, kita tewaskan dia, berarti tinggal limit X menuju 0 dari 5 dikalikan dengan akar 3 tambah akar 9 dikurang X. Maka sudah bisa kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka dapatlah dia sama dengan 5 dikalikan dengan 3 ditambah akar 9 dikurang 0. Akar 9 kurang 0 berarti akar 9 itu sama dengan 3, berarti akan sama dengan 5 dikalikan dengan 3 tambah 3 dia 6, maka 5 kali 6 dia sama dengan 30. Demikian penjelasan tentang limit aljabar dengan bentuk hasilnya yang jika dimasukkan atau jika substitusikan dia berupa 0 per 0. Maka untuk mengasah ilmu yang kamu dapat, silahkan jawab soal berikut ini.